Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKPB Jemaat Bukit Palma. Jika Bapak Ibu Saudara memerlukan pelayanan lebih lanjut, dipersilahkan untuk menghubungi Bapak Pendeta atau Majelis Jemaat. Ibadah kita pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan Benyamin Edi Yulianto SSC Teol. Warta untuk mendapatkan perhatian, yang pertama, ibadah Minggu 18 Juli 2021 dilaksanakan secara online melalui video streaming di channel YouTube GKPB Bukit Palma. Yang kedua, ibadah sekolah Minggu online 18 Juli 2021 pukul 12 WITA disiarkan melalui video streaming di channel YouTube GKPB Bukit Palma. Dimohon orang tua agar selalu menemani anak-anaknya dalam menyaksikan video ibadah tersebut. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin membawa persembahan ibadah Minggu online, dipersilakan untuk membawanya pada hari Sabtu pukul 8 sampai 16 WITA dan Minggu pukul 8 sampai 12 WITA di gereja. Warta yang keempat, telah tersedia buku renungan janji hidup edisi bulan Juli sampai September 2021 sebanyak 15 buku dengan harga 15.000 per buku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat bisa menghubungi sekretariat gereja. Adapun kegiatan jemaat pada minggu ini, semua kegiatan jemaat dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mengawali persekutuan kita akan memuliakan Tuhan dengan menaikkan nyanyian dari PKJ 55, Hai Puji Namanya. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Silakan duduk kembali. Dan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat yang ke-19 demikian bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari kita menyambut firman Tuhan ini melalui pujian. Satukan
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sangat mengasihi kami sampai dengan pagi hari ini. Engkau menjaga sepanjang malam tidur kami saat kami tidak tersadarkan diri. Dan Engkau menanti di pagi hari ini dengan mentari yang cerah, udara yang sejuk. Dan tidak ada alasan kami untuk berdiam diri. Kami datang dengan penuh rasa syukur untuk bersekutu denganmu ya Tuhan. Kami tahu akan keberadaan diri kami yang penuh dengan dosa dan salah ini. Sebab kasih Tuhan yang terlampau besar itu tidak mampu kami balaskan dengan perbuatan-perbuatan baik kami. Namun sebaliknya kami berlaku curang di hadapan Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan dengan tutur kata, pikiran, bahkan perbuatan kami. Mohon pengampunan Tuhan terjadi Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menerima hadirat Tuhan yang kudus dalam persekutuan kami saat ini. Dan kami juga akan berlaku hal yang sama kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami akan melepaskan pengampunan dengan penuh kasih, seperti Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kami. Lalu pagi ini Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Kami juga akan duduk dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Tuhan pun memberikan kami pengertian yang benar, agar dimampukan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami lewat firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan kuasai lidah bibir hamba agar menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman yang kami dengarkan dan baca bersama ini. Bapa, kami juga mohon perlindungan Tuhan sepanjang ibadah ini, baik kami yang hadir di tempat ini, juga saudara-saudari kami yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menjaga kami, keutuhan kami, rumah tangga kami, dan tempat di mana kami memuliakan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan waktu yang ada dari awal sampai dengan pada akhirnya hanya oleh karena perkenanan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada 2 peristiwa yang terkandung dalam 2 perikop. Yang pertama adalah peristiwa di mana Elia dipelihara oleh burung gagak. Yang kedua, janda yang tidak berdaya itu pun memelihara, memberi makan Elia atas perkenanan Tuhan. Tapi peristiwa sebelumnya adalah Elia berhadapan dengan maut. Saya katakan kenapa berhadapan dengan maut? Karena Elia berbenturan dengan Raja Israel, yaitu Raja Ahab. Di mata Tuhan, raja ini sangat jahat. Kenapa jahat? Karena dia berkolaborasi dengan anak daripada Raja Sidon. Anak dari Raja Sidon bernama Isabel, itu adalah pemuja Baal. Kemudian kokohlah kerajaan itu karena dibangunnya koalisi yang tidak terkalahkan oleh apapun saat itu. Ahab pun membuat bagi bangsa Israel kuil-kuil yang besar untuk penyembahan Baal. Dan ini sungguh membuat Allah kecewa karena manusia tidak tahu kepada siapa ia harus bersyukur. Sehingga Allah memerintahkan Elia untuk menyampaikan kepada Ahab, ada satu yang akan kubuktikan kepadamu, bahwa engkau dan seluruh rakyatmu tidak akan mampu melewati masa sulit. Aku akan membuat kekeringan, kesusahan di negeri di mana engkau memimpin dengan kekerasan hatimu dan dengan berhala-berhalamu itu. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Raja Ahab salah kepada siapa ia harus menyembah. Bahwa pemilik kehidupan bahkan semesta ini adalah Allah saja. Dalam konteks di mana kita membaca ini adalah Allah yang hidup atau Allah Israel, yang kemudian dibuktikan dengan perkataan Elia, apa yang difirmankannya terjadi. Nah, Elia berhadapan dengan raja yang besar dan jahat, kerajaan yang besar dan jahat. Elia cari mati. Tapi karena imannya yang kokoh, ia tahu bahwa kepada siapa ia harus menyembah dan takut, maka apa yang diperintahkan Allah pun dilakukan oleh Elia sampai ia harus menyingkir ke tepi sungai Krit. Betul ya? Sampai ia menyingkir ke tepi sungai Kerit dan dipelihara oleh burung gagak yang mengirimkan roti dan daging.
ada pemeliharaan Tuhan. Setiap Tuhan mengutus hambanya, Tuhan pasti merancangkan pemeliharaan di luar nalar manusia. Elia tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Meskipun dia berhadapan dengan dinasti yang besar itu, dan taruhannya adalah nyawa, sampai pada akhirnya hanya Elia saja yang bisa merasakan kasih Allah. Dan pemeliharaannya yang nyata berbeda dengan apa yang dibanggakan oleh Ahab dengan Baalnya. Yang kedua peristiwanya adalah di luar nalar manusia seorang janda yang bisa memberikan paling tidak makanan untuk hari itu. Karena apa? Karena Allah lah yang mengutusnya. Sampai dia di Sarfat, disuruh menjumpai seorang janda miskin yang sedang mencari kayu. Dia dan anaknya. Janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Allah memerintahkan melalui Elia, buatlah bagiku 1 potong roti. Janda itu mengatakan, Tuan, kalau kubuat bagimu 1 potong roti, maka kemudian aku tidak akan makan dan anak-anakku pun. Sama seperti yang kurencanakan hari ini, sebab hanya ada 1 genggam tepung dan buli-buli berisi minyak yang sedikit yang bisa kubuat makanan untuk hari ini, karena besok aku tidak tahu bisa makan atau tidak. Situasinya mirip dengan apa yang dialami sekarang. Betapa sulitnya kita dengan wabah besar ini. Bukan yang diserang bukan hanya fisik, tetapi hati atau jiwa. Kekhawatiran, ketakutan, akankah aku masih bisa bertahan hidup sampai hari-hari yang akan datang? Bagaimana aku dengan anak-anakku? Itu yang dirasakan oleh janda di Sarfat itu. Tapi karena imannya serupa dengan iman Elia, karena Allahmu, maka aku akan melakukannya. Karena janji Allah akan memelihara janda itu pun pasrah dan mengambil bagiannya untuk melakukan tugas kecilnya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maut yang sudah ada di depan mata mereka, yang hari itu mereka makan, besok mati, dipatahkan oleh kasih Allah yang melampaui hal itu. Janda itu akhirnya mendapat makanan gratis sepanjang masa paceklik. Tepung yang digenggamannya itu tidak pernah habis dan minyak itu pun tidak pernah habis sampai Tuhan memerintahkan hujan turun lagi ke negeri itu. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak terkalahkan. Apakah itu keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang mungkin terkesan dalam tanda kutip menyulitkan kami, saya, masyarakat, karena persoalan yang belum terselesaikan sampai dengan hari ini, pandemi COVID-19. Kita masuk di masa paceklik yang luar biasa. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Pemimpin pun sekarang sudah mulai berpikir, bahkan sudah ada gerakan-gerakan untuk melakukan tindakan-tindakan makar karena ketidakpuasan akan pemimpin. Ini situasinya serupa dengan apa yang dialami oleh Elia dan janda di Sarfat. Tetapi Tuhan yang sama, yang dahulu berkarya kepada Elia dan tidak pernah mempermalukan Elia, dan juga yang berkarya kepada janda yang akan mati pada hari itu,
Allah pun mampu melakukan bagi saudara dan saya. Ayo kita berhitung. Saya tadi bercerita dengan Pak Win bagaimana setiap hidup manusia itu pasti berada di titik tersulit dalam hidupnya, pernah. Ya, Pak Win katakan saya sampai ke level gaji saya minus. Dan istri saya harus membuat roti, betul ya? Saya pun pernah merasakan di titik seperti itu. Untuk beras besok saja saya tidak punya, apalagi uang. Malam itu kalau tidak salah, sekitar jam 11, anak-anak kami sudah tidur. Anak kami ya, bukan anak-anak, karena itu masih anak pertama saya. Saya berpegangan tangan dengan istri saya berdoa, Tuhan jangan permalukan saya. Jangan permalukan saya yang mau melayani Tuhan. Berapakah gaji seorang vikaris? Dan istri yang tidak bekerja harus meninggalkan pekerjaannya karena harus bersatu dengan suaminya yang kebetulan seorang pelayan gereja. Kami sungguh-sungguh dipertaruhkan iman kami, apakah Tuhan dengan janjinya terbukti atau tidak. Bapak Ibu percaya atau tidak, pagi-pagi ketika saya buka pintu pastori ada beras 1 karung di depan pintu pastori. Saya berdoa tidak pakai toa. Kalau pakai toa tetangga pasti dengar, oh iya Pak Vikaris tidak punya beras, maka saya berikan beras. Dan saat itu ketika saya melihat ada beras dan sedikit lauk pauk tersandar di tiang pastori, saya bilang terima kasih Tuhan, saya dan keluarga bisa makan. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang memberikannya, tidak ada yang mau ngaku. Saya merasakan burung gagak dalam versi saat ini. Saya merasakan pemberian seorang janda dalam wujud yang berbeda. Jadi jangan ragukan Tuhan. Dalam kesulitan sekalipun Allah terlampau besar untuk kita batasi dengan akal pikiran kita. Semangat menjalani hidup, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bangkit berdiri. Bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 252, baitnya yang pertama. Mari kita satu di dalam syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah yang sama yang dahulu memberkati hamba-Mu Elia dan juga seorang janda dalam segala keterbatasannya. Demikian juga dengan kami saat ini yang tidak pernah meragukan Engkau ya Tuhan dalam kesulitan yang kami hadapi. Engkau mampu memelihara kami dengan sedemikian rupa, tidak akan berkekurangan dan tidak akan dipermalukan. Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun. Namun demikian Tuhan, kami juga terkadang memiliki rasa khawatir, takut akan apa yang kami hadapi di hadapan kami bersama, yaitu pandemi COVID-19 yang masih menjadi ketakutan, kekhawatiran kami. Kami mohonkan campur tangan Tuhan agar mematahkan sengat virus yang ada dan tidak menjangkiti jemaat Tuhan Bukit Palma Sanggulan. Pundi-pundi kami Tuhan penuhkan, sehingga dalam keseharian kami dapat hidup dan menjalani kehidupan dengan berkat yang Tuhan berikan. Kami yang kehilangan lapangan pekerjaan, Engkau bukakan bagi kami tingkat-tingkat berkat. Kami tahu bahwa karya Tuhan melampaui akal dan pikiran kami, karena itu kami tidak akan membatasi diri kami untuk memikirkan bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami juga mohonkan perlindungan Tuhan bagi kami dan keluarga kami dan anak cucu kami. Keluar rumah dalam perlindungan Tuhan sampai kami berkumpul kembali. Anak-anak kami yang saat ini juga melakukan peribadahan di rumah masing-masing, Tuhan berkati mereka, tumbuh kembang mereka dan juga masa depan mereka. Meskipun mereka harus belajar di rumah masing-masing, Tuhan punya cara untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan juga iman yang bertumbuh dan berbuah, seiring dengan tumbuh kembang mereka secara fisik dan juga mentalitas dan spiritualitas. Bapa Surgawi, untuk masyarakat di mana kami hidup, Engkau juga berkati dan gereja-Mu berdiri tengah-tengah masyarakat yang majemuk, jadikan gereja Tuhan berkat bagi semua orang. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, sebab toleransi boleh terjadi sampai dengan hari ini, terjalin dengan indah. Karena Tuhan memelihara kami, juga Tuhan memelihara saudara-saudari kami yang ada di sekitar kami. Kalau dalam pekan ini Tuhan, ada saudara-saudari kami, anak-anak-Mu
yang mengalami kemurahan Tuhan bertambahan usia. Kami mengucap syukur bersama dengan saudara-saudari kami sebab pertambahan usia bukan karena kuat dan gagah kami, kemampuan kami menghadapi kehidupan, tetapi karena belas kasihan Tuhan saja. Dan jika ada saudara-saudari kami dalam pekan ini dalam kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan pulihkan. Melalui bilur-bilur-Mu dan juga melalui peralatan-perawatan medis, obat-obatan jadikan alat kemuliaan Tuhan untuk kesembuhan terjadi. Mereka dalam perselisihan, pertikaian, pergumulan, baik itu dengan keluarga inti, keluarga besar atau siapapun, Tuhan memiliki kasih yang sempurna yang mampu membalut hati kami yang penuh dengan kebencian ini dengan kasih Tuhan. Sehingga kami diberikan kemampuan untuk mengampuni dan berdamai satu dengan yang lain. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke pelosok negeri kami yang berjuang dengan keras untuk membangun negeri ini agar tetap utuh dan penuh dengan damai dan sejahtera. Berkatilah mereka Tuhan, dalam segala kekurangan Tuhan campur tangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan para hamba-Mu majelis yang boleh melayani Tuhan sampai dengan hari ini. Berkatilah mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Bapa, demikianlah begitu banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini. Kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Berikanlah Kamu. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk membawa persembahan syukur diiringi pujian Kidung Jemaat 439. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami terpelihara dan kami bersyukur, lalu ungkapan syukur ini kami wujudkan dengan persembahan yang kami kumpulkan. Berkatilah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan yang terkumpul ini alat kemuliaan Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tangan-tangan yang mengelola Tuhan kami, berikan kami hikmat, agar mengelola dengan takut akan Engkau. Dan pundi-pundi yang masih ada dalam hidup kami, Tuhan pun mampukan kami untuk mengelolanya dengan baik, dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan pujian. Pulanglah dengan sejahtera, arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan, pertolongan Allah Roh Kudus, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.